kelompok emak-emak itu punya kekuatan collective action yang dahsyat luar biasa. Ya, dampaknya apa? Gampangnya gue menyebut hadirlah gerakan politik emak-emak ya dalam bentuk partai emak-emak ya yang bisa jadi jauh lebih besar dan lebih kuat ketimbang partai politik manapun yang ada di Indonesia. Itu gue jamin. F. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Guys, masih ingat ya SKB, Surat Keputusan Bersama dari 6 pejabat, menteri dan setingkat menteri tentang pembubaran sekaligus pelarangan FPI. Ya, heboh banget kan? Nah, salah satu konsideran dari SKB tadi di huruf F itu mengatakan bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia, sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Jadi kalau pakai bahasa sederhana, salah satu konsideran atau pertimbangan FPI dibubarkan karena kerap melakukan tindakan main hakim sendiri. Ini versi aparat ya. Nah, pemerintah dalam ini aparat memang bisa membubarkan FPI guys, dan nggak susah ya. Ya terbukti ini nggak pakai lewat pengadilan, SKB doang ya. Tapi kayaknya peran FPI yang satu ini nih ya, merazia, sweeping tempat-tempat yang ditengarai merupakan tempat maksiat itu dengan segera digantikan oleh kelompok masyarakat yang lain. Siapa mereka? Yuk kita lihat. Yap, betul banget guys. Pengganti FPI itu adalah kelompok emak-emak militan. Ya kemarin ya viral banget ya di berbagai media termasuk di medsos ya video emak-emak menghancurkan tempat judi ya ini di Medan ya. Serombongan emak-emak ya itu teriak-teriak bawa balok, wih gila ya. Itu menghantam mesin-mesin judi jackpot atau mesin apa tembak ikan gitu ya sampai hancur, bahkan itu digulingkan didorong keluar gitu ya. Gila banget. Kemudian beberapa cowok nih yang ada di tempat ya, entah nggak tahu mungkin penjaga tempat itu ya pegawainya gitu, itu cuman bengong doang pasrah. Ini kelihatan banget ya the real power of emak-emak. Nah ternyata emak-emak ini ngamuk ya, karena tempat-tempat judi tadi membuat suami-suami mereka kecanduan sehingga jarang pulang ya, mengabaikan kewajiban memberi nafkah dan seterusnya. Mereka tuh udah sabar sebelumnya tapi nampaknya aparat tidak kunjung bertindak ya, bahkan ada 2 kepala lingkungan di wilayah sana di Medan ya, namanya Nurbaiti dan Budiono itu mengatakan ya mereka mendukung tindakan emak-emak tadi karena keberadaan tempat-tempat judi tersebut itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Nah, aksi heroik ya emak-emak militan ini diliput banyak banget media sehingga menyita perhatian publik ya. Nih lo lihat beberapa di antaranya. Nah, pertanyaannya yang kita mau obrolin ya, kenapa bisa terjadi? Kok emak-emak ngamuk? Ya. Nah, guys, yang namanya ngamuk itu adalah satu bentuk ekspresi yang biasanya muncul sebagai apa ya, bentuk untuk menunjukkan kecemasan atau anxiety. Ya, tentu saja nggak tiap orang cemas terus tiba-tiba ngamuk, nggak gitu juga ya, karena orang itu punya batas atau limit toleransi. Ya, biasanya kalau dia cemas ya kita cemas nih awal-awal tuh kita kelola secara internal ya, ada namanya mekanisme yang disebut sebagai inner dialogue ya. Kita mencoba mencari rasionalisasi, oh ini sebabnya ini, oh karena ini gitu ya. Kita masih bisa menahan diri ya. Namun guys, dalam faktanya usaha untuk merasionalisasikan kecemasan itu tidak selalu berhasil.
Dan ada saatnya orang akan sampai pada limit ya. Bisa jadi karena magnitude ya atau ukuran ya size dari kecemasan itu sudah terlalu besar. Karena dia menyangkut sesuatu ya needs yang sangat penting, yang sangat mendasar yang emang nggak bisa ditolerir gitu loh ya. Sehingga kemudian menimbulkan rasa sakit ya, pain yang mendalam. Nah gitu ya. Nah kemudian juga limit kecemasan tadi biasanya itu cepet nyampenya tuh. Kalau kecemasan itu bukan cuman kecemasan individu ya, tapi juga kecemasan kelompok, kecemasan kolektif ya. Jadi ada collective anxiety yang dirasakan oleh sekelompok besar orang. Nah biasanya dalam kondisi kayak gitu, kecemasan satu orang itu akan mengamplified, ya bahasa teknisnya gitu. Atau diamplified oleh yang lain. Sehingga menjadi satu kecemasan kolektif akan muncul fenomena resonansi. Masih ingat ya, dulu waktu pelajaran IPA SD, resonansi itu turut bergetar. Sehingga atau juga disebut sebagai fenomena bola salju ya, bola salju kecemasan yang terus membesar dan akhirnya berubah menjadi tindakan ngamuk. Ya, nah dalam kasus ngamuknya emak-emak di Medan terhadap tempat-tempat judi tadi, teori tadi itu masuk banget ya. Kita lihat nih yang memicu kecemasan apa? Yang memicu kecemasan adalah tadi suami-suami mereka tuh kecanduan judi. Dampaknya jarang pulang, mengabaikan kewajiban untuk ngasih nafkah. Wabil khusus uang belanja. Ya lu tahu ya, yang namanya emak-emak itu selalu jadi jangkar dalam rumah tangga ya. Dan stabilitas rumah tangga itu sangat tergantung pada tebal tipisnya dompet emak-emak. Bener gak? Selama dompet tuh masih ada isinya yang cukup buat beli makanan pokok, lauk pauk, bayar listrik, ngasih jajan anak, itu relatif aman. Tapi kalau ada gangguan terhadap saldo dompet mama ini bahaya. Ya karena tadi mama ini jangkar keluarga, ya jangkar dalam rumah tangga yang mengatur semua perputaran uang, perputaran kesejahteraan. Nah guys di sini menurut gue nih pemerintah kayaknya harus cermat ya, harus cermat melihat hal ini, memperhatikan hal ini dalam konteks yang lebih luas ya. Karena gini, dalam situasi pandemi ini kan keluarga itu dihantam banget ya oleh cobaan yang berat ini. Dan gue katakan tadi karena jangkarnya adalah emak-emak, maka ketahanan sebuah keluarga di dalam menghadapi pandemi ini tergantung dari ketahanan emak-emak. Sementara guys kita nggak bisa menafikan begitu banyak faktor di luar sana itu yang menghantam tadi pikiran dan perasaan emak-emak tadi. Contoh korupsi dana bansos yang berkali-kali udah kita omongin. Itu benar-benar langsung kena ke jantung emak-emak ya dan bisa tadi mendorong mereka sampai pada limit kemampuan mereka menahan anxiety atau kecemasan. Nah itu satu faktor ya. Jadi kenapa tadi anxiety-nya cepat banget menggumpal jadi amuk ya karena itu yang kena langsung adalah hal yang very basic. Nah kemudian juga anxiety dirasakan secara kolektif kan gitu ya. Yang suaminya nggak pulang-pulang, yang nggak ngasih nafkah itu banyak. Ya, nah apalagi ya kita tahu yang namanya emak-emak ini adalah bagian dari komponen masyarakat yang intensitas interaksinya itu dahsyat ya, engagementnya soliditasnya itu kuat banget. Mungkin cuma bisa disaingin sama anak STM gue rasa. Iya kan, anak STM itu kalau musuhan sama sekolah sebelah, gile ya. Nah jadi dengan kata lain nih kelompok emak-emak ini secara sosiologis kohesi sosialnya tuh kuat banget. Nah ya, salah satu sebabnya tadi mereka itu interaksinya intens dan dilakukan secara informal. Dan relatif egaliter. Iya kan? Coba aja lu dengar kalau kelompok emak-emak ngomong semua ngomong ya. Gak ada moderatornya. Nah guys, intensitas interaksi tadi itu semakin dahsyat dengan kehadiran gadget. Ya. Lu lihat deh fenomena grup WA, emak-emak komplek atau emak-emak kampung, itu gak bisa diabaikan. Itu semua masalah pribadi, masalah sama suami, hubungan intim, masalah anak, masalah pembongkat, diomongin di situ. Ya kan? Dan akhirnya jadi apa? Jadi pengetahuan kolektif bersama gitu loh. Ya. Bahkan nih jangan heran kalau rencana gerakan kolektif
Gua menyebutnya begitu ya. Rencana gerakan kolektif ya. Contohnya tadi penghancuran tempat-tempat judi di Medan itu dirancang di WA Group gitu loh. Ya. Ini gue kebayang nih ya. Kalau polisi cyber ya yang dibangga-banggakan Pak Mahfud itu ya memantau WA Group emak-emak. Pusing gue yakin. Karena ada banyak rencana permufakatan gerakan sosial yang ada di situ. Nah guys, impact lebih lanjutnya apa nih ya? Kelompok emak-emak itu punya kekuatan collective action yang dahsyat luar biasa. Ya, dampaknya apa? Gampangnya gue menyebut hadirlah gerakan politik emak-emak ya dalam bentuk partai emak-emak ya yang bisa jadi jauh lebih besar dan lebih kuat ketimbang partai politik manapun yang ada di Indonesia. Itu gue jamin. Nah, kenapa politik emak-emak dahsyat? Ini pertanyaan yang menggelitik ya, yang pantas buat kita diskusikan. Sederhana saja ya, karena politik emak-emak itu jujur banget. Genuine, gak dibikin-bikin ya. Gak banyak intrik, dan gue menyebutnya sebagai politik cinta. Kenapa gue bilang gitu? Karena dasar mereka bergerak itu adalah rasa cinta, naluri keibuan ya. Rasa cinta terhadap orang-orang yang mereka sayangi, keinginan melindungi. Ya sebagai emak, sebagai induk lah kira-kira begitu. Nah kemudian juga politik emak-emak ini adalah politik akar rumput. Politik of the common people gitu ya. Politik orang-orang biasa ya. Politik orang-orang yang terpinggirkan bahkan. Bukan politik elitis ya yang syarat kepentingan di bawah meja, di balik layar yang transaksional dan manipulatif. Ya, jadinya powerful banget ya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Politik emak-emak adalah politik keadilan. Ya. Nah, ketika merasakan ketidakadilan, emak-emak itu hatinya menjerit, guys. Dan jeritan itu bisa menjadi apa? Menjelma jadi air bah tindakan yang luar biasa, menggetarkan. Ekspresinya apa? Jauh banget di luar dugaan siapapun. Ya tadi contoh di Medan tadi ya. Itu ibu-ibu, emak-emak kan dahsyat banget. Tanda-tanda besar, Om nggak bodoh. Netral, kita mesti netral apa adanya. Kita disumpah loh, Bintara jadi polisi. Sumpahnya apa? Jangan memberikan segelombang orang yang lagi menjabat. Kita netral, yang menang katakan menang, yang kalah katakan kalah, jangan diperdebat. Itu namanya netral. Itu namanya tuh. Terima kasih Bu ya. Jangan netral. Netral yang mana ini netral? Semua sudah terbuka, udah nggak ada gemboknya nih. Semua sudah terbuka, nggak ada gemboknya nih. Pondok Gede. Apa presiden ya? Iya, kotak presiden. Pondok Gede nggak ada ini, nggak ada gemboknya semua ini, nggak ada gembok. Jati Makmur, Jati Bening, semua nggak ada gemboknya nih. Ini kotak presiden. Tolong lebih dekat kotak presiden ini, nggak ada gemboknya. Jati tengah malam dipindahkan. Lagi supaya kelihatan. Nah ini nggak ada gemboknya nih. Aneh. Buatnya juga udah kosong. Kosong semua. Nih nggak ada gembok semua nih. Nah, contoh yang lain guys, udah agak lama nih, pasca Pilpres 2019. Lu masih ingat ya kejadian yang tadi kita lihat di video ya? Itu adalah aksi dari Ibu Minurlin Lubis almarhumah. Ya. Beliau adalah istri mantan Danjen Kopassus Pak Agus Sutomo ya dan rekan-rekannya. Ya, Ibu Minurlin Lubis ini dini hari menggerebek gudang KPU Bekasi. Itu dini hari itu ya. Kenapa? Karena dia dapat kabar nih ada gerakan pemindahan kotak-kotak suara di tengah malam yang mencurigakan. Dia datengin terus di situ dia marah. Kenapa? Karena dia melihat kotak-kotak itu ternyata sudah tidak disegel. Ya, sudah tidak disegel. Nah yang menarik juga kalau lihat di videonya Ibu Minurlin sempat menceramahi para polisi yang menghalang-halangi dia ya. Diceramahin supaya netral dan tidak berpihak. Nah kalau gua nggak salah ya tindakan Ibu Minurlin CS ini sempat dipolisikan juga gitu ya. Nah yang gua mau highlight adalah begini. Kalau ketidakadilan terus dirasakan masyarakat, mungkin pemerintah tuh nggak akan lagi berhadapan dengan FPI ya, karena dibubarin.
Tapi pemerintah tuh bakal berhadapan dengan emak-emak. Dan emak-emak se-Indonesia itu jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang para anggota FPI. Dan sudah terbukti guys, jauh lebih militan. Ya. Dan yang pasti nggak bisa dibubarin. Karena partai politik emak-emak ini nggak ada badan hukumnya, nggak ada struktur organisasi, nggak ada ketuanya, nggak ada ADART, nggak ada sekretariat. Jadi apa yang dibubarin? Ya, kalau emak-emak ngamuk, ngamuk nih. Apa iya aparat mau nangkepin emak-emak se-Indonesia, ditangkepin semua. Pada kualat tuh aparat ya. Karena emak-emak ini kaum dari ibu mereka. Nah guys, terkait dengan emak-emak ini mungkin pesan khusus nih yang perlu gue sampaikan kepada KPK. Agar KPK benar-benar cermat dan serius memproses para koruptor. Terutama ini koruptor yang paling menyakiti perasaan emak-emak. Of course adalah koruptor bansos COVID-19. Juliari Batubara CS ya. Ya menuntut menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan janji di awal bahwa setiap koruptor yang mengkorupsi dana di masa bencana itu hukumannya cuma satu kata Pak Firly Bahuri yaitu hukuman mati. Nah oleh karena itu ya buat lu semua termasuk emak-emak militan yang ada di luar sana. Ya, itu ada satu petisi yang ditujukan kepada KPK yaitu hukum mati Juliari koruptor bansos COVID-19 di change.org yang ditujukan tadi kepada KPK ya. Jadi kalau lu mau ikutan tanda tangan silakan lu akses link yang gua kasih di kolom komentar ya. Nah guys, alhamdulillah ya sampai saat ini sudah 1000 lebih orang yang tanda tangan. Ya, yang udah berpartisipasi. Pastikan lu gak ketinggalan. Nah guys, gue cuma ingin mengatakan selamat datang politik emak-emak, selamat datang partai emak-emak. Partai kejujuran, politik kejujuran dan keadilan. Karena emak-emak adalah ibu dari peradaban yang selalu melahirkan kembali peradaban baru. Ketika yang lama sudah rusak, sudah dikoyak, sudah diinjak-injak oleh korupsi, oleh kesewenang-wenangan dan oleh keserakahan. Ya. Guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.